Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh, melaporkan wartawan ke polisi karena merasa difitnah melalui pemberitaan. Laporan itu dia sampaikan ke Polres Bangkalan pada Kamis, 11 April 2024. Dia menyebut, ada pemberitaan di sejumlah media online yang menyebut dia menerima kucuran dana 1,8 miliar rupiah dari salah satu caleg di pemilu 2024, dan dia juga ditulis diperiksa KPK. Dalam laporannya, Mustain juga menyertakan tangkap layar pemberitaan media online sebagai bukti. Selain itu, sejumlah percakapan melalui WhatsApp juga dia jadikan bukti. 3 judul pemberitaan yang dinilai Mustain menjurus fitnah itu yakni, KPK periksa Mustain Saleh, Ketua Bawaslu Bangkalan diduga mendapatkan kucuran dana Rp1. 8 miliar dari salah satu caleg DPR RI. Berdasarkan surat tanda terima laporan atau pengaduan masyarakat, Polres Bangkalan menyebutkan, Mustain sebagai pelapor mulai menerima pesan WhatsApp berisikan link berita tersebut pada 9 April 2024, sekitar pukul 15 waktu setempat, atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri dari seorang pria berinisial ABH. Tidak hanya menyebarkan berita, ABH kepada Mustain melalui sambungan seluler juga menawarkan diri sebagai penengah antara pelapor dengan pihak penulis berita, yakni pria lain berinisial MHS. Terakhir, ABH masih sempat menghubungi sebelum Mustain beranjak melapor ke Polres dengan maksud yang sama, namun pelapor tetap menolak dan memilih jalur hukum. Sebelum melapor ke Polres Bangkalan, Mustain juga mencari data ke Dewan Pers terkait keberadaan media-media online yang telah memfitnahnya, termasuk nama MHS yang belakangan disebutnya tidak terdaftar dalam list di Dewan Pers. MHS dikenal Mustain selama ini sebagai LSM yang juga memakai sarana media online. Kalau terkait tulisan-tulisan yang isinya fitnah ya, fitnah dan tendensius gitu kan ya. Saya tidak pernah diperiksa KPK kalau dilaporkan diperiksa KPK gitu ya. Katanya terima gratifikasi sampai berapa miliar gitu. Itu sangat-sangat jelas suatu kebohongan gitu ya. Dan sangat mengganggu saya secara pribadi, keluarga kami saat lebaran, dan juga sudah mulai menyeret-nyeret institusi gitu ya. Jadi biarlah hukum yang menyelesaikan gitu ya. Saya mohon maaf, ini bukan bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, tapi kalau sudah fitnah dan menyerang kehormatan bagi orang Madura harus dipertaruhkan kehormatan itu ya. Jadi biarlah nanti hukum yang sebagai jalan keluar siapa yang benar dan siapa yang memfitnah. Ya, berkaitan dengan pencemaran nama baik ya. Jadi ada rekan kita, ya kita tahunya sih teman-teman ya, selama ini LSM gitu ya, dan juga pakai sarana media online gitu ya. Saya secara pribadi mencoba mencari data ke Dewan Pers, itu masih dapat 3 gitu ya, tapi masih ada sekitar 8 lainnya yang belum sempat kami cek dan recheck gitu ya. Jadi 3 media sementara yang kami laporkan. Di Undang-Undang Pers kan jelas perusahaan media itu seperti apa, perusahaan yang berbadan hukum tunggal untuk urusan media. Ya, setelah kami cek juga tidak ada di listing Dewan Pers penerbit media maupun media massa yang sudah terdaftar. Bahkan yang bersangkutan, yang informasinya selama ini ngaku wartawan kalau keliling Bangkalan, UPD Bangkalan, kami cek juga tidak terdaftar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.